Sobat pembelajar, kali ini saya akan membahas tentang capaian pembelajaran atau yang sering disebut dengan CP. Karena saya melihat masih banyak yang belum memahami apa sejatinya atau esensi dari CP. Kita merujuk dulu ke Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ya, bahwa kurikulum ya itu strukturnya terdiri dari tiga. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Nah, kita fokus dulu ke intrakurikuler. Nah, intrakurikuler ini itu juga muatannya ada tiga. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah muatan pembelajaran, yang ketiga adalah beban belajar. Nah, sekarang kita fokus ke kompetensi. Nah, kompetensi di dalam kurikulum Merdeka itu dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran. Dengan demikian, dari sini jelas bahwa CP itu sebenarnya adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa berdasarkan fase-fase gitu. Nah, sekarang apa kompetensi? Nah, kompetensi gampangnya begini supaya gampang dipahami. Kompetensi itu adalah satu kesatuan antara kata kerja dan materi pembelajaran. Jadi ada kata kerja diikuti dengan materi, itulah yang disebut dengan kompetensi. Contoh begini, menggambar grafik ya, menggambar itu adalah kata kerja, grafik itu adalah materi. Ketika menggambar digabung dengan grafik, itulah yang disebut dengan kompetensi ya. Contoh lain misalkan menjumlah bilangan ya, menjumlah itu kata kerja, bilangan itu materi, kita digabung itu disebut dengan kompetensi. Nah, kompetensi itu di dalam kurikulum Merdeka dinyatakan dalam bentuk capaian pembelajaran atau sering disingkat dengan CP. Nah, kalau di kurikulum 2013 sama kurikulum 2006 apakah juga ada kompetensi? Ada, pasti ada. Kenapa? Karena memang kurikulum kita itu kurikulum yang berbasis kompetensi yang disikat dengan KBK. Nah, kalau di dalam kurikulum 2006, kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk SKKD. Masih ingat ya, standar kompetensi dasar. Nah, kalau di dalam kurikulum 2013 itu dinyatakan dalam bentuk KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kalau di kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 itu muncul di sana diksi atau pilihan kata kompetensi. Nah, tapi di kurikulum Merdeka itu tidak ada kata-kata kompetensi, tetapi sebenarnya adalah CP itu kompetensi. Itu dijelaskan di Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum di pasal 7. Nanti coba dicek di pasal 7 ya. Jadi sudah saya jelaskan kompetensi itu adalah gabungan antara kata kerja dan materi. Nah, apa bedanya KIKD, SKKD dan CP? Nah, ini bedanya. Kalau KIKD dan SKKD itu sudah diberikan nomor. Misalkan kalau di kurikulum 2013 ada misalkan KD 3.1, 3.2, 3.3, yang keterampilan ya 4.1, 4.2, 4.3 sudah diberikan nomor, jadi tinggal pakai. Nah, beda dengan CP. CP itu kompetensi, bedanya tidak diberikan nomor. Jadi kompetensi itu dirumuskan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk kalimat, tidak ada nomornya, tidak ada nomornya. Nah, karena tidak ada nomornya, masih gelondongan. Nah, tugas guru nanti itu yang memisah-misahkan ya, memisah-misahkan yang masih gelondongan dikasih nomor 1, 2, 3, 4 dan selanjutnya. Nah, memberikan nomor itu nanti itu terkait dengan kita membuat tujuan pembelajaran, kemudian diberikan nomor dan diurutkan. Nah, itulah yang disebut dengan ATP, alur tujuan pembelajaran. Demikian.